Salam damai sejahtera, kiranya kasih setia Tuhan menjadi bagian hidup kita dari hari ke hari. Ketika kasih setia Tuhan itu kita terima, kita rasakan, kita nikmati, maka kita ini menjadi pribadi-pribadi pilihan Tuhan yang hidup. Kalau kita tidak bisa merasakan kasihnya Tuhan, kalau kita tidak bisa introspeksi diri, maka kita ini tergolong orang-orang yang tidak bisa menghargai pengorbanan Tuhan. Oleh sebab itu, sudah terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat dunia nyata, seberapa yang bisa saudara tangkap, seberapa yang bisa saudara pahami lewat media sosial sekarang, berita-berita, informasi-informasi dari seluruh dunia ini begitu gampang diakses. Tinggal bagaimana saudara bisa memfilter itu, apakah itu dari sumber yang benar atau berita-berita yang sudah dipelintir dengan tema yang berbeda dari kenyataan yang terjadi. Peristiwa itu tahun berapa bisa juga dikondisikan seakan-akan baru saja terjadi. Perkembangan teknologi menjadikan manusia bisa melakukan tipu daya atas dunia pada umumnya. Perkembangan teknologi kalau jatuh di tangannya orang-orang yang tidak benar, maka orang-orang benar juga harus bijaksana menyikapi itu semuanya. Oleh sebab itu, kompetisi untuk tetap eksis menjadi suatu bangsa, kompetisi untuk tetap eksis menjadi suatu negara yang kuat, sekarang semakin terasa. Ketika negara itu tidak punya kemampuan khusus, atau bahkan negara itu punya kemampuan khusus, contohnya di bidang militer atau di bidang ekonomi, maka mereka tetap membangun satu konspirasi, kesepakatan khusus, bahkan ada kesepakatan khusus di kawasan. Saudara tentunya tahu, kawasan Pasifik ada grup khusus yang secara spesifik punya misi bagaimana Indonesia bisa menyerahkan hartanya untuk mereka. Terbuka sudah. Jadi firman Tuhan yang sekian tahun kita pelajari dari tahapan ke tahapan, yang sekalipun saudara mungkin bisa menangkap sekian persen, tentunya ini menjadi satu bagian di mana kita harus merekoleksi diri, kita harus bisa memahami bahwa apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita pelajari lewat kebenaran firman, setahap demi setahap pasti digenapi. Nah, kalau setahap demi setahap itu digenapi, terus apa yang harus kita kerjakan sekarang? Seakan ilmu yang kita pelajari dengan perkembangan zaman yang terjadi itu tidak berimbang
dari yang kita kerjakan. Yang dipelajari banyak, tetapi yang diaplikasikan minim, sehingga tidak berimbang dengan perkembangan zaman. Minimnya kita mempribadikan firman itu yang menjadikan kita seakan-akan terasa berat. Sehingga ketika kita berbicara generasi pemenang abadi, jangan-jangan itu hanya menjadi slogan. Ketika Kristus itu di pihak kita, siapa yang akan menggugat? Jangan-jangan itu hanya hafalan. Sehingga ketika batin kita terteror sedikit, pikiran kita terteror sedikit, sudah kacau. Tidak bisa fokus bagaimana bahwa Allah itu sanggup melakukan perkara yang besar. Untuk membangun satu peradaban baru, untuk membangun satu generasi baru yang tampil sebagai generasi pemenang abadi, tidak perlu banyak pasukan, sedikit tetapi berkualitas, itu yang dikehendaki Tuhan. Banyak pasukan, banyak anggota, tetapi tidak berkualitas. Ketika masuk filtrasi spiritual, ternyata meneh terkevasi, terlalu ringan bobotnya, tidak memenuhi standar yang ditetapkan Tuhan. Oleh sebab itu, bertumbuh menjadi kuat di dalam hikmat makrifat, bertumbuh untuk menerima kasih karunia Allah dan menjadi berkat di tengah-tengah keguncangan. Ini tidak lepas dari proses salib. Proses salib itu merupakan standar kerajaan Allah yang harus dijalani oleh gereja Tuhan. Gereja Tuhan pada akhir zaman, pelayan-pelayan Tuhan pada akhir zaman, imam-imam Tuhan pada akhir zaman nyaris kehilangan wajah salib di dalam hidupnya. Zona nyaman fasilitas, zona nyaman materi, itu yang menjadikan wajahnya pelayan-pelayan Tuhan pada akhir zaman kehilangan muka. Kalau sudah diuji soal materi, tidak sedikit pelayan-pelayan Tuhan dari golongan para malaikat jemaat, para full-timernya Tuhan, para biarawan, biarawati, tidak sedikit yang murtad meninggalkan tahbisannya. Padahal dia datang dengan jelas, dia menjalani, dia menjadi public figure, dia menjadi contoh untuk mencapai kemuliaan, kembali ke tahta yang penuh hadirat Tuhan itu. Salib tidak boleh dilewati. Sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekuatan hikmat makrifat dan menjalani roh kasih karunia untuk kita ini menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan. Itu tidak ada cara lain selain kita harus memperhatikan kondisi kita. Sebab perjalanan spiritual, perjalanan iman, perjalanan kasih, perjalanan pengharapanmu
itu terukur. Lah, ketika kedapatan suatu saat tidak memenuhi standar ukurannya Tuhan, terus bagaimana? Singkat cerita, yang tidak memenuhi standar ukuran jelas ditolak. Kasih dan panjang sabar Tuhan jangan dianggap lembek sehingga suatu saat aku pasti dapat pengampunan. Kalau waktunya sudah sampai di mana standar ukuran Kristus itu sudah harus diterapkan, maka tidak ada tawar-menawar. Sebab waktu yang diberikan untuk umat manusia sudah cukup banyak. Masihkah manusia mau mengulur-ulur waktu lagi untuk Tuhan sabar? Untuk Tuhan dengan penuh kasih, penuh kasih sayang, penuh kesabaran, dan terus mengampuni dan mengampuni. Tuhan datang yang kedua kali, kita harus tahu agendanya. Dia datang yang kedua kali, agendanya bukan menebus dosa. Amin. Amin. Agenda kedatangan yang kedua adalah untuk memberikan kemuliaan kepada setiap orang yang sudah menjalani tugas-tugasnya dengan baik, sesuai dengan standar, sesuai dengan ukuran, sesuai dengan aturan kerajaan Allah. Disiapkan Matius pasal 24 ayat 15. Kita harus pahami, para ilmuwan juga sudah pada sibuk, semakin sibuk meneliti tentang kondisi alam semesta. Ada yang meneliti sampai kapan energi matahari itu habis. Kita korelasikan dengan firman Tuhan, suatu saat matahari akan menjadi hitam kelam seperti karung-karung. Bulan akan kehilangan cahaya. Kalau saudara baca di dalam Google, di YouTube, para ilmuwan dari NASA dan ilmuwan di luar NASA, mereka meneliti, mungkinkah suatu saat gaya gravitasi atau magnet itu berubah sehingga perputaran bumi berbalik arah sehingga matahari munculnya dari barat. Sampai diteliti sejauh itu. Sudah bayangin, ya saudara naik mobil, tahu-tahu langsung mendadak mundur, itu menimbulkan guncangan di atas orang-orang yang di dalamnya. Sopirnya bingung kok. Yang dulu daerah dingin akan berubah menjadi daerah yang tropis, panas. Yang dulunya bisa menanam tanaman-tanaman pangan semua hidup, akhirnya daerah itu tidak bisa ditanami lagi. Keguncangan gempa bumi terjadi dengan dahsyat. Ilmuwan berpikir bagaimana caranya mencari matahari pengganti setelah energinya habis. Sampai mikir kayak bumi ini terus gimana? Nek sing ini rusak. Dia meneliti dengan alat-alatnya yang canggih. Masih adakah planet bumi lainnya selain ini? Dia katakan, kalau bumi sampai sedemikian berarti habis sudah. Mereka tidak bisa berpikir lagi.
akan dikemanakan umat manusia. Secara ilmu, secara sains mereka berpikir keras, tetapi kebenaran firman Tuhan jangan hanya saudara pikir. Kalau firman ini hanya saudara pikir, maka firman ini tidak menjadi bagian saudara. Tetapi ketika firman itu menjadi bagian hidup kita, bagaimana firman itu kita rasakan, kita nikmati, tidak hanya sampai perenungan, tetapi firman itu berjalan di dalam jalan hidup kita. Kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Ayat 15. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Ini suatu saat yang akan terjadi. Ayat 15. Siksaan yang dahsyat, siksaan yang berat, dan munculnya Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, Ya, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. jadi bahasa Jawanya begini. Ana dene menawa kowe padha weruh pangrusak kang ambeksio ngadeg ana ing papan suci miturut pangandikane kang didhawuhake lumantar Nabi Daniel sing saka maca migatekno. Nubuat yang disampaikan oleh Daniel diambil oleh Tuhan Yesus menjadi referensi bahwa sebelum Tuhan Yesus ini menyampaikan hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman, sebelumnya Nabi Daniel juga sudah menangkap pesan dari Tuhan tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Tugas kita, tolong perhatikan, gatekno. Terus Orang yang sedang di peralihan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. ya, Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. ya, terus Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. ini Tuhan sendiri yang menyampaikan kepada para murid akan terjadi suatu siksaan, persekusi yang tentunya dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Faktor perebutan energi bisa jadi, faktor sara bisa jadi yang menjadi pemicu. Sebab kenyataannya suatu saat nanti Dajjal itu akan mencapai puncak kejayaan sekalipun hanya 3,5 tahun. Setelah itu maka akan terjadi suatu peperangan yang dahsyat yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri, oleh kerajaan Allah, untuk menangkap si Dajjal itu sendiri. Setelah Dajjal itu dimasukkan ke lubang jurang maut, dipenjarakan di sana, baru Yerusalem baru muncul dengan suatu kemuliaan yang tidak disangkakan oleh manusia selama ini. Suatu kondisi tatanan dunia baru, Yerusalem baru yang betul-betul dirindukan
oleh setiap orang yang mencintai kedamaian. Penderitaan yang dahsyat, dikatakan amarga ing waktu itu bakal kok lakoni panganiaya kang gegirisi, kang durung tau kelakon wiwit ing wiwitaning jagat nganti saprene lan bakal ora kelakon maneh. Jadi ketika Dajjal itu mencapai puncak kejayaan dalam memerintah bumi, akan bertindak ambrosial. Tidak mengenal Tuhan. Banyak sekarang di berbagai negara orang malah mendeklarasikan komunitasnya sebagai orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Mereka beramai-ramai menjadi ateis. Itu bayangkan. Bahkan kemunculannya semakin terang-terangan kelompok satanik pemuja setan. Firman Tuhan katakan mereka akan mencapai puncak pemerintahan menguasai dunia ini memang, tetapi hanya 3,5 tahun. Nah, ketika itu terjadi, kita kan tentunya mikir, gereja Tuhan di mana? Oke lah, ketika kita melihat kondisi kita yang umurnya sudah 50 tahun, apalagi 60, 65, 70, judulnya jangan egois mikir lah, aku kan umur sampai nekat kira lah masuk dalam situasi seperti itu. Apakah satu saat saudara tega melihat anak cucumu? Ketika kita tidak mempersiapkan mereka menjadi generasi yang berkualitas di bidang spiritual, apakah kita tega mereka menjadi bulan-bulanan setan, manusia-manusia dajjal, manusia-manusia tamak yang akan muncul pada akhir zaman? Tidak segan-segan membantai, tidak segan-segan menyiksa orang-orang yang tidak mau menyembah kehadirannya, tidak mau menyembah setan, tidak mau menyembah patungnya. Sebab rata-rata seluruh dunia, pemimpin-pemimpin dunia berada dalam konspirasi manusia dajjal. Karena kenyataannya bangsa-bangsa ini selalu berunding, hubungan bilateral selalu berunding bagaimana saling kita kerjasama, saling menguntungkan. Kalau kita melihat tidak usah bangsa-bangsa, di negeri kita sendiri aja, manusia-manusia yang punya sifat dajjal ini aja sudah bermunculan kok. Amin. Ya, amin. Manusia-manusia yang sifatnya iblis, dajjal, ini aja sudah bermunculan. Tamak, egois, ambeksio, sekalipun memakai bendera agama, tetapi otaknya, hatinya, tindakannya, perkataan dajjal untuk merusak kesatuan, merusak kerukunan, merusak NKRI. Itu dajjal. Belum pemimpinnya memang, tetapi roh-roh dajjal itu sudah menguasai. Ini hati-hati. Jangan-jangan roh-roh antikris, roh-roh dajjal itu juga menyusup ke imam-imam
Jika perkataan mulutnya, perkataan pendeta, imam-imam, jemaat yang memecah belah. Hati-hati. Di sisi lain ngomong Roh Kudus, di sisi lain ngomong kesatuan, kerukunan, tetapi tindakanmu, tindakan yang memecah belah, mendiskreditkan yang lain. Dan satu Tuhan, satu Roh Kudus. Mana mungkin saudara bisa mengatakan, wah ini sudah tidak laku, ini gaya lama, sekarang kita harus gaya baru. Saudara punya lisensi dari mana? Kita punya lisensi dari mana menilai orang, wah itu tidak ada Roh Kudusnya, sudah habis. Lebih baik sekarang kita bikin persekutuan baru saja, yang kita orang-orang golongan orang-orang yang penuh Roh Kudus. Dari mana kita punya lisensi menilai diri kita sendiri? Dari kapan? Mulai kapan? Sehingga kita merasa paling Roh Kudus, tetapi ternyata kok memisahkan diri dari persekutuan orang-orang kudusnya. Saudara, kalau alasan kesandung, ketika saudara habis makan, ini bicara tubuh, habis makan, mulut ini ada mungkin bekas makanan, kecap atau sambal, rodok dilewer, nempel di sebelah sini, nempel di sebelah sini. Namanya makan kan tidak selalu bersih total. Dengan kata lain, kotor bekas makan. Mata melihat, atau ini indera perasa merasakan bahwa ada sesuatu. Lainnya indera perasa, indera peraba ngerasa di sini kotor. Diolah di otak yang normal, yang waras. Oh, ada anggota yang lain yang punya tugas bersihkan. Oh, tangan otomatis cari tisu, mungkin bersihkan. Bersihkan ya, bersih. Jadi semua tenang. Orang yang penuh Roh Kudus itu bersikap demikian dong. Mengatakan penuh Roh Kudus, oh lihat yang lain kotor, tidak mau cawe-cawe, berdoa supaya terjadi pembaharuan, pembersihan, pembaharuan hidup. Orang yang mengatakan Roh Kudus pada akhir zaman banyak, tetapi ketika melihat anggota tubuhnya kotor, justru meninggalkan anggota tubuh yang kotor itu. Dajjal itu. Pernah saudara melihat ketika mulutmu kotor, mukamu kotor, terus karena ini kesatuan, maka terus tanganmu tidak mau membersihkan dan tanganmu pergi karena kesandung, mukaku lagi kotor. Ayo, mau ngomong kesatuan bagaimana? Orang seperti itu mau khotbah dengan cara bagaimana, dengan bahasa apa lagi? Saudara berada dalam pengajaran pembangunan tubuh Kristus dengan pola tabernakel, dengan kekuatan dari kerajaan Allah, kodrat ilahi Tuhan percayakan pada saudara. Pengajaran yang saudara terima itu langsung dari tahtanya, difilter dengan aliran air kehidupan yang jernih seperti kristal. Artinya sudah melihat situasi kondisi anggota tubuh ini karena bekerja satu sama lain, ada saatnya
harus membersihkan. Oh, ini kotor. Tangan-tangan kotor, tangan kanan kotor, tangan kiri bergerak. Ketika tangan kiri melihat tangan kanan ada yang kotor, mana ada tangan kiri ini pamit meninggalkan anggota itu karena kesandung tangan kanan kotor. Pernikahan di dalam Kristus, ketika saudara melihat istrimu kotor, istrimu cacat, istrimu salah, apakah saudara punya mental yang kuat untuk mengatakan, oh istriku lagi penuh cacat celah, maka saya layak meninggalkannya? Atau sebaliknya, oh bapak ini lagi kurang asem, lagi dosa, layak ini ditinggalkan. Apakah itu anggota tubuh? Saudara mau, andai kata saudara itu pengkhotbah, pendeta pisan, dokter PhD pisan, saudara mau khotbah apa? Lambe apa sing tok jual? Mau ngomong kesatuan, mau ngomong kerukunan, dari sumber apa saudara bisa ambil? Mau bahwa diri kita kan ya? Demi kesatuan, demi kerukunan. Kan Efesus pasal 5 sudah jelas. Bagaimana Tuhan Yesus memberi contoh demi kemuliaannya gerejanya, demi kemuliaan sang istri, seorang suami harus berkorban apa? Ada saatnya harus diam, korbankan seluruh hidupnya demi mengangkat derajat istrinya. Kan Tuhan Yesus begitu. Ingat, kalau saudara punya suami seperti itu, saudara sebagai istri juga harus hati-hati ngomong. Punya suami meneladani Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Saudara sebagai istri-istri juga harus punya tanggung jawab, penundukan yang dahsyat, penundukan yang kuat, penghargaan yang kuat, penghargaan yang tulus. Bahkan diibaratkan seperti perempuan Kanani, seperti perempuan-perempuan Yerusalem, mencuci kakinya Mesias, mencuci kakinya sang kepala gereja. Itu pun siap. Kenapa? Ketika siksaan demi siksaan yang gegirisi tadi akan terjadi kelak, yang menyelamatkan istri itu suami. Yang menyelamatkan gerejanya itu hanya Tuhan Yesus sendiri. Yang dandani kita itu Tuhan sendiri. Bagaimana di tengah-tengah siksaan penganiayaan yang gegirisi itu nanti gereja Tuhan selamat? Para pemimpin gereja, para pemimpin umat tidak cukup puas. Jangan puas dengan kondisimu yang sudah seakan-akan aman, nyaman. Rumah sudah punya, mobil sudah banyak, kekayaan sudah banyak. Kurang apa jadi pendeta? Lihat dengan mata batinmu, apakah itu tugasmu di bumi? Targetnya jadi pendeta hanya punya rumah, punya mobil, punya kekayaan, punya bisnis. Sekarang banyak pendeta-pendeta jadi bisnismen. Apakah itu benar? Dalam segmen tertentu
suatu saat saya akan mengupas, tak bisa sesuai standar kerajaan Allah. Saya tidak menyalahkan rekan-rekan hamba Tuhan yang masih bekerja secara sekuler, tetapi ada standar kerajaan Allah yang tidak bisa dilanggar dalam tahbisan itu, dan tidak boleh juga kalau orang jatahnya tidak di situ, jangan sekali-kali mencoba masuk wilayah itu. Sebab suatu saat ada pertanggungjawaban. Sebab kenyataannya juga banyak pengusaha-pengusaha yang pengen jadi pendeta. Banyak pendeta-pendeta duduk manis yang khotbah rutin, malah pengusaha-pengusaha. Bagaimana perspektif tahbisan imamat? Sebagaimana Tuhan Yesus sebagai imam besar aku, satu saat nanti kita akan gelar seminar-seminar di mana kita harus pahamkan bahwa standar bagi gereja Tuhan pada akhir zaman itu sudah ditetapkan Tuhan. Kalau gereja tidak mencapai standar ketetapan Tuhan, mungkinkah jemaat anak cucu kita mampu masuk melewati kondisi penganiayaan, persekusi yang dikatakan gegirisi tidak pernah terjadi sejak dunia dijadikan sampai dunia akan habis. Persekusi yang dipersiapkan antikris beserta konspirasinya ini betul-betul tidak manusiawi. Ya langsung dibunuh tidak masalah. Targetnya jelas orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang tetap memiliki prinsip ada kerajaan surga, yang tidak taat masuk neraka. Nah, mereka tidak punya prinsip demikian. Oleh sebab itu dikatakan ayat yang ke-23 coba. Ayat 23. Ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Nanti akan muncul orang-orang yang memakai nama Mesias. Akan ada berita-berita yang menyampaikan tentang keberadaan Mesias, sehingga ayat 22 itu dikatakan seumpama waktunya tidak dipersingkat, maka dikatakan orang yang selamat malam sore. Tapi karena orang-orang pilihan Tuhan, maka waktunya dipersingkat. Apa yang dipersingkat? Waktu tentang kedatangannya, waktu persiapan, waktu penempaan semakin diperpadat. Di mana kita menerima pengajaran, maka kita jalani dalam hidup kita. Jangan ulur-ulur waktu, jangan bolak-balik. Bahasa sekolahnya apa? Remedi, bolak-balik di remedi. Ini sebentar lagi sudah kelas 3, lulus sudah, anjlok lagi. Remedi lagi. Kami menjelang ujian, ini udah ujiannya seperti ini. Begitu ujian gak iso barang, baper.
Sampai kok ngomong sih? Ujiannya bukan dari jauh. Yang dipakai Tuhan itu kok anaknya, yang dipakai Tuhan itu kok cucunya, yang dipakai Tuhan kok istrinya. Jadi seakan-akan bisa suaminya dipakai sebagai seorang istri, bisa-bisa suatu saat dalam kondisi betul-betul merasa tidak punya cucu, merasa tidak punya anak, merasa tidak punya menantu, merasa tidak punya suami, seakan-akan berjuang dewi. Kalau suatu saat mungkin selama ini belum nyampe kepada titik-titik seperti itu, tunggunan suatu saat juga akan sampai kepada ruang hampa seperti itu. Nek wis koyo ngono, jadi sensitif. Lapas aku berjuang dewi, tak rewangi, tangi meruput, ngombai orang-orang, nyapu, ngepel, masak, gak diregani belas, nggak dihargai sama sekali. Apa yang keluar kata selanjutnya? Aku capek. Seperti itu. Padahal jelas suaminya masih di situ, istrimu masih di situ. Kalau itu terjadi atas anak, bapakmu masih hidup, makmu isi orang yang ngomong. Tapi ada saatnya sudah sebagai seorang anak betul-betul hampa, berada pada lorong hampa yang seakan tidak punya siapa-siapa, seakan-akan tidak didukung oleh siapa-siapa. Dalam kondisi seperti itu, kalau nabi-nabi palsu itu muncul, gampang goncang kan, gampang terjebak. Kadang ketika seorang gembala menerima konseling dan seorang gembala harus memutuskan satu hal untuk hidupmu, untuk nikahmu. Ketika suatu saat tidak ada apa-apa, aman. Tapi ketika suatu saat menghadapi suatu gejolak, katanya Pak Gembala, ini semua diizinkan. Tapi kenapa seperti ini? Pikirmu mengikut Kristus itu terus lancar-lancar saja, tidak ada salib begitu. Penderitaannya penggembalaan yang nanggung, peperangan yang tidak habis-habisnya untuk merebut saudara dari goncangan, dari pengaruh sabu-sabu. Direhabilitasi gampang daripada pengaruh setan, roh pemecah belah, pengaruh roh-roh lain yang mengacu pikiran saudara, yang betul-betul merusak pikiran saudara. Itu ngerbutin yang katakan, saudara mungkin tidak terlalu merasakan, tetapi karena penggembalaan bertanggung jawab atas jiwa saudara, secara fisik penggembalaan juga ngerasain. Makanya ketika firman Tuhan setahap demi setahap dari hari ke hari harus kita paham, masing-masing harus berjuang. Pengajaran firman Tuhan yang kita terima bukan pengajaran firman Tuhan yang dipelajari dengan santai, tetapi semua itu dikondisikan oleh Tuhan. Bagaimana sudah dipersiapkan oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang siap, memiliki mental yang kuat, mental yang teruji, sehingga punya kemampuan untuk menangkal kepalsuan yang muncul pada akhir zaman. Kalau sudah tidak punya mental yang kuat menangkal munculnya kepalsuan, gampang diombang-ambingkan. Kasihan anak-anak. Bagaimana kita bisa eksis di tengah-tengah kegoncangan zaman? Jadi
memperhatikan waktu yang ditetapkan Tuhan, sehingga hidup kita tidak digoyang, tetapi tetap eksis. Terus ayat selanjutnya, ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. banyak orang-orang pilihan Tuhan akan terjebak, tersesat. Nabi-nabi palsu itu juga akan nganakake tondo-tondo kang gegirisi lan mujizat-mujizat. Bisa bayangin, mereka juga bisa mengadakan mujizat yang dahsyat. Dan ini kita tidak punya prinsip. Nanti orang-orang pilihan juga tersesat, masuk ikut jadi anggotanya juga. Ayat 25, Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. terus Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, ya, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. sebab terus Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung asap berkerumun. terus Kedatangan Anak Manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Ayat 29. ya, terus Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. amin. Waktu itu akan tampak tanda-tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Iya, sampai situ. Kalau saudara baca terus bagaimana khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman, maka tidak ada sesuatu yang berarti hidup ini. Karena ini sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya, mempersiapkan orang-orang percayanya, mempersiapkan pengikut-pengikutnya. Bagaimana tugas kita dalam situasi kondisi seperti itu? Bagaimana sepak terjangnya orang-orang pilihannya? Makanya ayat 25 dikatakan bahasa Jawa eling-elingan. Bahasa Jawanya ayat 24 25 eling-elingan. Aku wis ngandani kowe bab iku mau sadurunge lakon. Jadi sesuatu yang akan terjadi itu Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Ketika kekuatan hikmat dan makrifat itu Tuhan percayakan pada kita, orang-orang pilihan Tuhan, maka Tuhan itu melengkapi kita. Oleh kekuatan hikmat makrifat itu, Tuhan terus akan membawa hidup kita ngerti, sehingga kita ini menjadi kumpulan orang-orang kudusnya, kumpulan domba-domba gembalaannya yang berada dalam ketenangan jiwa karena tergembala. Standar gereja Tuhan yang siap memasuki, melewati gelombang kehidupan yang dasar pada akhir zaman hanya jemaat yang tergembala sesuai ketetapan Tuhan. Orang yang membangun persekutuan doa tanpa penggembalaan lewat aturan Tuhan. Ini rahasia kita pahami, yang harus kita pahami. Sehingga ibarat bahtera,
yang terombang-ambing dihempas gelombang. Karena tanpa nakoda. Jadi ingat lagu itu. Sairnya begini, bagai bahtera tak berlalu, terombang-ambing dihempas gelombang. Ingat lagu itu. Sejak pertobatanku menangan, hidupku jadi baru, yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya, tak pernah ku gelisah. Pujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Bagi-bagi terombang-ambing dihempas gelombang. Demikian hidup ini penuh cobaan, selama ku tinggalkan firman Tuhan. Jadi kalau manusia itu meninggalkan firman Tuhan, meninggalkan kesetiaannya, meninggalkan tanggung jawabnya, meninggalkan panggilannya, jangan harap saya enak. Bukan berarti nek umpama kita ngikut Yesus tanpa gelombang. Ada gelombang, tapi enaknya orang nakodanya. Makanya ono lagune bisa, ya kan? Yesus juru murni, lengkap toh. Eling-elingan, ya kan? Lagu-lagu ini kan sudah saudara nyanyikan, saya segarkan kembali supaya ibu-ibu generasi pemenang abadi, yang putri yang sudah bikin vokal grup. Nah nanti apalagi kalau ada tim perkusi, yang kreatif, keluarga muda itu punya kreativitas untuk membentuk tim persekusi GPA, gitu. Amin. Ada amin apa enggak? Ada amin enggak? Ada amin dikerjakan, ada amin kok ngomong, ya. Ada amin dikerjakan untuk menjadi berkah. Saudara punya lagu-lagu yang bertemakan kesatuan, bertemakan pada belantara, bertemakan kerukunan, membangun tubuh Kristus. Artis-artisnya GPA coba digairahkan kembali untuk melayani Tuhan. Jangan malah semakin lama semakin tidak jelas, semakin lama semakin nyantai, sibuk dengan urusan makanan khusus dengan tadi apa lagi. Susu itu ganti di-upgrade. Saya legore menara susu bu anak bu cucu meh larang meh murah meh opo nek doamu kuat, sembahyangmu kuat, kesetiaanmu semakin kuat di hadapan Tuhan, gak ngaruh. Amin, amin. Gak diberi susu sekalipun kan anak cucu radian susu, bukan berarti terus bodoh, tidak. Bagaimana sekarang kita takut kepada Tuhan? Dikatakan tapi ini jiwamu damai. Setelah kutemukan Yesus gembalaku,
coba hidup tanpa gembala. Bahkan aku kira diakoni sebagai gembala, mantan gembala saya. Silahkan. Aku bahagia kalau kamu jadi gembala. Karena itu anak-anak yang dulu tak lahirkan, yatim piatu tak rawat di sini dan tidak bisa ngapa-ngapa, akhirnya duwe bojo. Aku senang jadi gembala sama kamu, sebab proses Tuhan Yesus juga yang kamu alami. Aku gak lamis. Ada memang potensinya gembala, saya hantar yang penggembalaan. Tapi Tuhan tidak naruh jabatan gembala. Ada yang kepengen bukan karena panggilan, tapi itu bukan karena keinginan, tetapi tanggung jawab beban. Saya ditugasi ke sini bukan karena aku kepengen ke sini. Saya berceritakan kan, keinginanku bukan di sini. Kalau bicara soal pelayanan, penempatan Tuhan itu bukan soal keinginan, tetapi penyerahan. Siap dibawa ke tempat yang tidak kamu suka. Yang orang tidak di situ, hatinya tidak di situ. Betul-betul dia akan berjalan kemana dia suka. Itu betulnya. Nah, orang itu hanya ingin, mesti dia milih kemana yang dia suka. Tetapi ketika Tuhan mengasihi saudara, saudara menyerah kepada tangannya Tuhan, maka saudara dibawa kemana Tuhan suka. Bukan kita yang suka, tetapi Tuhan membawa saudara kemana yang Tuhan suka, kemana yang Tuhan mau. Makanya Allah pujian suka-suka Tuhan. Masih ada haleluya. Setelah hidupku telah ditebus oleh kuasa darahnya yang kudus. Hidupku sekarang ini bukan milikku lagi. Sehingga apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, semua aku relakan. Gak mudah loh bro. Orang yang plengsangkan kan, makanya eling-elingan. Nikah-nikah, keluarga-keluarga muda, ada masalah. Perjuanganmu sebagai suami itu standarnya adalah Kristus. Perjuanganmu sebagai suami standarnya adalah Kristus. Sampai kapan aku berjuang seperti ini? Sampai mati, sampai habis. Rasa perih, rasa sesak, ada saatnya capek, ada saatnya putus asa, sampai katakan Tuhan, aku tidak mampu lagi. Apakah sampai di sini? Belum. Sebab ketika dia katakan Eloi, Eloi lama sabachthani, masih ada jeda beberapa menit, lalu dia menyerahkan namanya. Kita seringkali merindukan kelegaan, merindukan ketenangan, lega, refreshing batin. Kapan itu? Ketika kita menyerahkan nyawa kita. Oh ya Tuhan, aku sadar sekarang bahwa hidupku milikmu. Katakan sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru,
akal yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus. Amin. Betapa bahagianya, betapa bahagianya ku hidup dengannya. Tak pernah ku gelisah. Terpujilah namanya, Allah di surga selama-lamanya. Damai sejahtera itu hanya ada pada Yesus. Yesus yang mana? Kan di mana-mana ada Yesus. Yesus yang mengalir lewat sistem penggembalaan yang ditetapkan Tuhan. Amin. Amin. Saudara tidak bisa, sudah ditempatkan Tuhan dalam penggembalaan sesuai aturan Tuhan. Saudara merasa tidak puas sehingga mencari gembala yang baru. Aturan kerajaan surga tidak seperti itu. Kita ini satu sistem bagian. Kita ini tubuh Kristus. Antara kepala dan tubuh itu seluruhnya komplit. Di kepala itu ada matanya, ada otaknya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada lidahnya. Tetapi sistem pencernaan itu tidak sebatas sampai di mulut. Ya kan? Sistem pencernaan namanya tubuh itu lengkap dari kepala sampai kaki, ujung kaki sana. Nah, membangun tubuh Kristus, membangun imamat sesuai standar kerajaan surga, merupakan satu proyek kerajaan surga, skenario kerajaan surga. Proyek ini harus dikerjakan untuk mengkonter munculnya Dajjal. 3,5 tahun Dajjal itu nanti berkuasa puncaknya. Yang selamat dari segala skenario-nya Dajjal, tatanan dunia baru menurut mereka, yang kuat menghadapi adalah gereja organisme tubuh Kristus yang terbentuk lewat pola yang sudah ditetapkan Tuhan, sehingga iman, pengharapan dan kasihnya, tak bisa pelayanannya, tak bisa nikahnya, keluarganya terukur. Kalau tidak terukur, tidak akan kuat menghadapi antikris. Belum masuk 3,5 tahun puncak pemerintahan mereka, era sekarang saja, kalau tidak mencapai standar melebihi kekuatan rancangan Dajjal, banyak orang-orang yang murtad. Kita tidak akan komplain kok. Gereja Tuhan tidak akan komplain kalau ada orang murtad, bahkan mulai menjelek-jelekan kita, bahkan mungkin menista kita, menista Alkitab kita. Jangan ada yang membela. Siapa mau membela Tuhan? Tuhan itu pembela kita kok. Amin. Itu bedanya. Jadi kalau ada yang menista pelayanan kita, menista Alkitab kita, menista Tuhan kita, udah apa-apa, silahkan. Sebab Tuhan Yesus sudah mengatakan, kamu akan dibenci karena namaku,
Kamu akan disiksa karena namaku. Kamu akan disiksa karena menjadi muridku. Kamu akan ditolak karena muridku. Tidak apa. Tapi tugas kita fokus kepada tugas kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, itu standar. Kalau tidak mencapai standar yang ditetapkan Tuhan, awak dia banyak gagal, banyak kalah. Kalah dalam pengertian tidak bertumbuh, tidak menjadi baru. Mestinya Tuhan masih mengampuni, tetapi orang kalau terteror sulit loh untuk merendahkan hati. Tidak bisa sembarang orang bisa merendahkan hati, mau ampun kepada Tuhan, padahal Tuhan masih mengampuni. Orang menjadi balik berubah, menyalahkan Tuhan. Kalau orang sudah berbalik menyalahkan Tuhan karena kondisinya, berarti orang itu memang bukan jatahnya diselamatkan. Bukan orang yang memiliki mental menghargai sebuah pengorbanan. Seorang anak kalau tidak memiliki mental menghargai sebuah pengorbanan, maka akan selalu mempersalahkan. Sang pencipta jadi salahkan, padahal dia cipta. Terus itu bagaimana bahtera kehidupan kita, bahtera kehidupan pelayanan ini, bahtera kehidupan rumah tangga saudara sedang diperhadapkan pada kondisi zaman yang tidak jelas. Apakah kita tetap biasa-biasa saja? Apakah kita tetap nyantai-nyantai saja? Pelayanan, sudah, namanya ibadah-ibadah itu saja, kadang tidak maksimal. Ya, apalagi kalau masih punya anak, cucu, kadang bagaimana ini anak seperti ini, jangan-jangan terganggu dan lain sebagainya. Disiasati. Ada rekan-rekan itu kadang mensiasati di menit. Ada yang sepenuhnya anak-anak jemaat itu sepenuhnya percaya, langsung diserahkan pada guru sekolah minggu. Makanya guru sekolah minggu itu dalam satu gereja sesuai porsinya. Kalau standarnya itu 10 orang anak, itu 1. Itu yang dicatat pemerintah. Jadi kalau kita punya anak sekolah minggu 20, maka gurunya 2. Tapi kalau masih kecil-kecil kan gak mungkin 1 orang ngurusi baby di bawah 5 tahun, yang siji berangkat rono, yang siji mulai ngadeg, yang siji lahir rono, bahkan berat, langsung menangis bareng-bareng di ruang anak. Malah iso-iso guru sekolah itu langsung langsung mulai malah ngeluh kabeh. Jadi kalau rekan-rekan itu ya disikapi dengan bijak. Ya saudara, saya harap juga bijak. Karena apa? Lapisan pelayanan itu tidak bisa dianggap remeh. Ini belum. Kalau satu saat, mungkin satu saat saya sudah pensiun, terus saudara ketemu bagian dari bintang yang dikhususkan Tuhan itu, saudara gak bisa betul-betul keluar masuk ruang ibadah. Tenang, saya kasih tahu. Makanya saya siapkan saudara supaya apa? Ketika suatu saat generasi kita, anak cucu kita ketemu dengan tokoh itu nanti, saudara biasa tertib.
Sudah nanti akan tahu satu saat mereka untuk bisa masuk ruang ibadah itu berangkat dari jarak 5 meter dari ruang ibadah. Bukan karena sakit, tetapi karena gemetar ketakutan. Kuasa hadirat Tuhan ada di sana. Saudara tidak akan mampu ke ruang ibadah dengan kasut sepatu. Ini saya tahu, saya sampaikan kisi-kisi supaya saudara ngerti nanti. Ketika ketemu tokoh itu nanti, saudara tidak sembarangan. Sebab banyak orang-orang yang menempatkan di dalam penggembalaan 7 bintang itu, mereka yang selamat, yang tidak tergembala. Aku gak ngerti, Alkitab pernah ngatur masalahnya. Orang-orang yang tidak tergembala, aturannya seperti apa aku gak ngerti. Tapi aturan firman Tuhan katakan, orang-orang yang terukur ini yang mendapat jatah. Jadi bayangin, ini tidak terukur terus piye? Adanya hanya terukur dan tidak terukur. Oleh sebab itu, bagaimana kita mengikuti aturan ketetapan Tuhan? Jadi mengantisipasi, menghadapi situasi kondisi di mana situasi kondisi yang bergirisi tadi, kesulitan demi kesulitan yang menimbulkan goncangan demi goncangan yang dahsyat itu, maka kita harus siap dengan strategi yang sudah diatur kerajaan Allah. Hidup mulai dari keluarga, hidup mulai dari lingkungan, hidup lingkungan imamat, lingkungan pelayanan, semua terukur, semua ada aturannya. Bisa betul. Bagaimana kita harus sebagai hamba Tuhan harus mengikuti kehendaknya Tuhan, ketetapannya Tuhan, keputusannya Tuhan. Kita harus bertumbuh sesuai dengan pola yang ditetapkan Tuhan di dalam hidup ini. Pintu gerbang, suasana halaman, bait malam, ada mesbah korban bakaran, ada kolam pembasuhan, ada ruang suci, ada pengajaran firman Tuhan di sana, ada kepelitaan hidup di sana, ada kasih yang diwujudkan dalam sembah, dalam meditasi, sampai kemuliaan Tuhan memancar sesaat tirai itu terbuka. Ini tahapan-tahapan iman, pengharapan kasih yang terukur. Sampai di mesbah dupa memahami sedemikian dasarnya kasih Tuhan itu, tahu-tahu saudara amblas masuk di lorong hampa, hidup tanpa arah. Saudara mau cari kedamaian di mana? Damai dan sejahtera hanya ada di dalam Yesus, sumber aliran air hidup itu. Ketika kita ini meninggalkan sumber aliran air hidup, nah terus kita mau hidup dengan model apa, gaya apa? Kita udah tahu gayanya hidup orang dunia akhir zaman sedemikian. Sejauh mana orang bisa puas dengan makan minum sampai di rumah tanpa kalau makan minum puas, duit banyak, mabuk bisa ngomong gitu kan. Dan generasi anak cucu kita nanti terbiasa nyantai, tidak kerja keras, misalnya main game ditularkan yang anaknya. Sudah sebagai orang tua hanya melihat melongo, harus ngelarang ya rawani,
karena diajari bapaknya karo mboke, ya kan. Nanti kalau suatu saat tidak terarah dari game biasa menjadi game online, game online sudah semakin lincah, semakin canggih. Lama kelamaan judi online. Kalah judi nyuri, nggak nyuri sabu-sabu, narkoba. Kita mau ngapa? Orang tua tuh ngoprok. Perkembangan teknologi harus disikapi dengan sikap hati. Anak-anak, mana cucu yang ada, coba produksilah anak-anak cucu yang berkualitas. Amin. Saudara bisa memfasilitasi dengan teknologi digital, media sosial terbuka di sana. Saudara tahu anak umur 2 tahun setengah, anak umur 2 tahun sudah pintar mengoperasikan Facebook, pintar membuka YouTube dan lain sebagainya. Saudara ngerti nih bahwa YouTube tampilannya kayak apa? Kalau tidak terkontrol, saudara umum suami istri kerja, yang penting menang anak tuh tinggal di HP, sehari-harian tanpa pantauan orang tua. Yang penting menang, YouTube dibuka, tampilan perang di sana, tampilan gelut pukul-pukulan di sana. Mental anakmu terbentuk menjadi orang-orang yang keras, yang sadis, ambeksius. Kata-kata YouTuber yang tidak benar, Facebook yang berkeliaran ke sana kemari dengan penampilan yang aneh-aneh, itu tak biarkan. Apa saudara malah bangga bisa memfasilitasi, anakku sangat pintar banget. Bisa ngangkat delok cewek muncul mendadak, kok jilat orang. Hati-hati. Ada batasan mana untuk anak, mana untuk orang yang dewasa. Khususkan ada HP untuk anak, kartun-kartun untuk didikan dalam berbahasa, dalam silakan. Tapi kalau di los sampai bisa buka Facebook, buka ini, buka itu, habis dari generasi kita. Belum sampai cucu ini sudah bisa gelele, dan generasi gelele bukan generasi pemenang, tapi generasi pecundang abadi yang tidak menghargai perjuangan orang tuanya, yang tidak menghargai perjuangan nenek moyang, tidak menghargai kasih Tuhan. Di saat itu kita harus bijak. Tatanan kerajaan Allah ketika peristiwa jelas akan terjadi, maka sebagaimana tertulis dalam Wahyu pasal 11. Mari Wahyu pasal 11 mulai pertama. Wahyu pasal 11. Ayat pertama. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pemikul rupanya, Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. ya, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Terus, Janganlah engkau mengukurnya, ya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, ya. dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, Supaya mereka bernubuat sambil berkabung, ya. 1260 hari lamanya. Amin, sampai situ. Terukur keimanan kita, tanggung jawab kita harus terukur.
Jadi sebelum masa antikris, bahkan sebelum masa-masa di mana kegerakan kuda putih itu nanti akan bergerak, maka tongkat pengukur itu sudah dinyatakan. Standar untuk rohani, kualitas rohani dari gereja bangsa kafir sudah mencapai standarnya Tuhan. Sudah dalam posisi terukur, kuat di dalam pengajaran, kuat di dalam karunia roh, kuat di dalam meditasi. Misbah Tuhan. Dan mesbah juga terukur. Penghargaan kita, kasih kita sebagai umat terhadap kasih Kristus juga terukur. Dan orang-orang mereka yang beribadah di dalamnya, yang taat hukum kerajaan Allah juga terukur. Jadi orang-orang yang menghargai mesbah korban bakaran dan beribadah di dalamnya juga terukur sesuai dengan posisinya. Orang-orang yang berada di ruang suci terukur sesuai kapasitas ukuran kerajaan Allah itu. Kalau standar rohani kita tidak mencapai ukuran Tuhan, maka memasuki Wahyu pasal 12 itu ukuran. Ternyata pakaian matahari, bulan dan bintang itu merupakan parameter. Tak bisa gereja harus mencapai standar. Hidup dalam pengajaran firman Tuhan, hidup dalam karunia Roh Kudus, hidup di dalam kasih dan mesbah. Iman, pengharapan dan kasihnya gereja Tuhan terukur lengkap oleh kerajaan. Ini akan menyelamatkan kita. Pakaian ini disediakan Tuhan. Tuhan sendiri akan dandani kita. Makanya kita ini mau didandani butuh tenang. Amin. Dan kita ini mau di make up tetapi usir, mau dibentuk alis mata, mau dibentuk oleh seorang perias dan dirapikan, tapi bolak-balik usir. Cek mbak, aku tak pipis disik. Berarti cek mbak, aku lagi ada keperluan nih. Ikan hati. Ini menggambarkan satu kehidupan yang tidak tenang, ditempa, disucikan, ditempa, kadang malah tersinggung. Cok kantel-kantel lah. Nek soal menghias itu sudah ada standarnya. Harus sesuai dengan pesanan. Saudara gak iso minta, ini sih koyo ngene ya, aku njaluk koyo ngene lho, aku njaluk koyo ngene, nek kono ora wangun. Wangun gak wangun, wis ana standarnya dari kerajaan surga. Bahwa kita harus seperti itu. Gelem gak gelem, seperti ini standarnya. Nah, Yuda mau, Yuda boleh masuk ruang pesta. Sampai gitu ya. Kayak sidik-sidik ono di manusia juga sidik ono lho. Nek prosok iku gak wangun prosokmu, tetapi prosoknya Tuhan iku wangun. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Amin. Eling-elingan makan, ya kan? Jelas kan? Sebab itu kita harus siap dengan kostum yang dijanjikan Tuhan. Sampai nanti langit baru, bumi baru, itu Tuhan percayakan atas hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita harus siap. Ketika kita dengan pakaian yang dari Tuhan, maka kita menjadi tenang, kita menjadi damai. Sesaat mungkin juga kaget, ada peristiwa, ada masalah, ada goncangan.
Oh ya, Tuhan sudah memberitahu bahwa aku harus seperti ini supaya aku tenang. Menyikapi peristiwa seperti ini, kita harus sikap bagaimana. Tuhan sudah memberikan satu standar ketetapan bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus melayani. Bisa gitu, tetaplah berjuang dalam situasi kondisi apapun juga. Berjuanglah, tetap tegar, percaya segala sesuatu ada masanya. Ada masa penderitaan salib, ada masa kematian seakan-akan tidak berdaya, betul. Tetapi ada saatnya kebangkitan itu dinyatakan atas kita. Amin. Kebangkitan itu dinyatakan atas saudara, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Semua itu tidak lepas karena salib. Tuhan Yesus berkati. Kita akan bicara karena salib. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidupku yang baru. Haleluya.
begitu detailnya Tuhan menata hidup kita untuk suatu masa depan yang penuh perlindungan, penuh kemenangan. Bahwa masa depan dunia ini secara pasti sebagaimana tertulis dalam firman Tuhan, siapa yang bisa bertahan menghadapi situasi yang sulit? Tidak hanya sulit, tetapi manusia dajjal yang muncul tidak punya hati nurani kemanusiaan. Situasi yang berat, situasi yang gegirisi, mencekam, di saat roh-roh dajjal, bahkan kemunculan kekuasaan dajjal itu terjadi, tidak ada yang bisa ditoleransi lagi kalau tidak menyembah menurut apa keputusannya, maka menjadi target pembantaian, menjadi target persekusi, disiksa dengan sadis, dengan tidak manusiawi. Tapi Tuhan punya cara bagaimana menyelamatkan umatnya, melindungi umatnya. Membangun tangkisan sesuai standar kerajaan Allah dengan keselamatan perlindungan yang haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami perlu perlindungan Tuhan. Kami memerlukan jubah kemuliaan dan keluarga kami, keluarga pilihan Tuhan. Haleluya.
hati Tuhan. Terlalu banyak yang menyakiti hati Tuhan. Terlalu banyak yang mengecewakan Tuhan. Saat ini Tuhan mengukur kami. Terlalu banyak mendukakan Tuhan. Bersikap bodoh. Sampaikan apa yang Tuhan mau. Hanya menyampaikan apa yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Tuhan saat ini mengukur kami sangat jauh dari standar yang ditetapkan Tuhan. Terlalu banyak dosa, terlalu banyak kegagalan. Sementara Tuhan terlalu sempurna. Kemuliaan-Mu sempurna. Ketika Tuhan sedikit mengangkat kami, kami menjadi
salah berpikir, kami menjadi salah bertindak, kami menjadi salah melangkah. Ketika Tuhan menguji kami dengan sesuatu yang sulit serta tidak ada, kami juga salah berpikir, kami salah bertindak, menganggap Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mengasihi kami. Tidak sepantasnya itu keluar dari pikiran kami. Tidak sepantasnya kami menuntut sesuatu yang mulia dari Tuhan. Sementara kami penuh cacat celah, sementara kami penuh dengan kebodohan dan kegagalan, gagal di dalam mentaati firman-Mu, gagal dalam melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kalau kami ada sampai saat ini semata-mata karena kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini semata-mata karena kemurahan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kekuatan baru atas masing-masing pribadi. Tuhan yang sanggup memulihkan, Tuhan yang sanggup menjamah masing-masing pribadi dengan aliran kekuatan surga, aliran air kehidupan yang memperbarui, aliran air kehidupan yang menyembuhkan bagi yang sakit, memulihkan yang gagal, mempersatukan yang tercerai-berai, membangun yang rusak. Terima kasih. Terima kasih. Sangat baik, sangat baik. Kau mendengar seruan doa kami. Kau memperhatikan seruan doa kami. Permohonan doa kami yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan, yang keluar dari hati yang berharap kepada Tuhan. Kau tahu kalau tangannya bertumbuh, yang tidak berdaya, yang hanya bisa berserah, yang jadi kehendak-Mu. Kami percaya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati seluruh umat-Mu, baik di tempat ini maupun di tempatnya, dimanapun umat berada Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, memasuki tahun politik, banyak hal yang di luar prediksi kami, tetapi kami percaya Tuhan yang mengasihi bangsa ini. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga bisa menjalankan roda pemerintahan dengan bijak, dengan penuh rasa tanggung jawab demi mengasihi bangsa ini. Dari pimpinan pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pimpinan lembaga-lembaga negara yang ada, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah,
kehidupan masyarakat yang damai, kehidupan masyarakat yang tenang, kehidupan masyarakat yang rukun. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas perlindungan, kekuatan yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kami. Amin. Pelayan berjalan